Jemaat saya undang bangkit berdiri, mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari dua bagian. Yang pertama 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7 dan yang kedua Filipi 4 ayat 6. Kita akan baca secara bersama-sama karena hanya dua ayat. 1 Petrus 5 ayat 7 dan Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Yang sudah dapatkan firman Tuhan katakan amin. 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 3, 2, 1. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ibadah. Ya, silahkan duduk kembali. Demikian jauh bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mau memelihara firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah pagi hari ini mengatasi kekhawatiran. Saudara, siapa sih yang tidak pernah khawatir? Saya juga pernah khawatir, Bapak Ibu. Kekhawatiran bisa melanda siapapun. Entah itu anak Tuhan, entah itu tidak, kekhawatiran pasti pernah dialami. Sebelum kita masuk jauh lebih dalam, kita akan memperhatikan definisi kekhawatiran. Bapak Ibu bisa memperhatikan di layar yang ada. Kekhawatiran dari kata dasar khawatir artinya tidak percaya sesuatu. Kekhawatiran dari kata dasar khawatir artinya tidak percaya sesuatu. Next, Bapak Ibu bisa memperhatikan lagi. Jadi kekhawatiran adalah perasaan ketidakpercayaan yang terselubung, yang tidak mempercayai Allah sebagai sumber pertolongan. Nah, Bapak Ibu, terkadang sebagai manusia ketika kekhawatiran itu melanda kita, melanda pikiran kita, hidup kita tidak percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran juga adalah perasaan yang tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati dengan kekhawatiran, Bapak Ibu. Ketika kekhawatiran sudah menguasai pikiran kita, hidup kita, hati kita, itu sudah kita meragukan kemahakuasaan. Jangan main-main Bapak Ibu dengan kekhawatiran. Kekhawatiran adalah hal terbesar yang sedang melanda umat manusia. Saat ini saya memperhatikan, bahkan saya nonton di televisi Bapak Ibu, banyak orang sedang dilanda dengan khawatir. Khawatir tentang apa? Tentang masa depan. Anak-anak muda sedang dilanda dengan kekhawatiran, takut nggak dapat jodoh, saudara. Sebagai orang tua dilanda juga dengan kekhawatiran, takut anaknya juga nggak dapat jodoh, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Serahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan terus di layar yang ada cara mengatasi kekhawatiran yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara, saya ingat beberapa bulan lalu ketika kita di Columbus, Bapak Gembala pernah menyampaikan tentang kekhawatiran. Dan di saat firman Tuhan disampaikan, saya berkata dalam hati saya, Tuhan, saya nggak mau khawatir lagi. Dan beberapa hari kemudian ketika kami di rumah sedang duduk santai, ada anak Tuhan yang telepon gitu. Bu Yosefin, posisi di mana saya bilang, saya di Medford, Bu. Kami ada berkat Tuhan, kami mau kirim ke Ibu. Nah, jujur Bapak Ibu, waktu itu saya sedang memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk membeli sepeda buat anak saya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, serah. Apa yang kita pikirkan, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Anak Tuhan ini dari Jakarta menghubungi, dan dia memberikan berkat. Saya menghimbau pagi hari ini, belajarlah mengandalkan Tuhan dan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan siap bertindak. Gak ada hal-hal yang terjadi.
Awalnya saya agak grogi juga. Jujur saudara, saya bilang, di depan saya ada dosen saya, Ibu Despina juga ada dosen saya, Pak Pendeta Soleman juga dosen saya waktu itu. Saya grogi saudara. Beda kalau khotbah di jemaat biasa. Saya bisa lompat-lompat saudara kalau khotbah. Tapi kalau di depan pasang saya agak grogi juga. Doakan Bapak Ibu biar saya tidak grogi sampai selesai. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara mengatasi kekhawatiran yang diajarkan oleh Alkitab, yang pertama perhatikan di layar. Fokuskan pikiran kepada Allah. Pusatkan pikiranmu kepada Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ketika kita memikirkan perkara yang di atas, Tuhan fokuskan pikiran kepada Allah artinya berharap sepenuhnya kepada Allah. Fokuskan pikiran kepada Allah artinya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Fokuskan pikiran kepada Allah artinya bersandar sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu mau bergantung sepenuhnya kepada Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa manusia harus pusatkan pikiran kepada Allah? Ibu bisa memperhatikan di layar yang ada. Kenapa kita manusia harus memusatkan pikiran kita kepada Allah? Yang pertama karena ada Allah. Allah ada di mana? Satunya Allah ada di tengah-tengah kita. Di luar sana Allah ada, saudara. Di mana-mana ketika kita naik gunung, kita turun gunung, di lembah sekalipun Allah ada di sana dan siap memberkati saudara. Mengapa kita harus pusatkan pikiran kita kepada Allah? Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu nggak mengetahui siapa Yosefin, tapi Allah tahu saudara. Saya nggak mengetahui keadaan hati Bapak Ibu Saudara, tapi Allah Maha mengetahui. Dia mengetahui Yosefin dari ujung rambutnya yang keriput sampai ke ujung kakinya. Itu Allah sudah tahu saudara. Orang lain nggak tahu saudara. Saudara, satu himbauan, jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan tahu duduk berdiri saat kita jalan, saat kita tidur, saat kita duduk dan lain sebagainya. Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Itulah sebabnya belajarlah menyerahkan kekhawatiran yang sedang melanda pikiran kita kepada Tuhan, karena Dia Allah Maha Mengetahui. Yang berikut, kenapa manusia harus fokuskan pikiran kepada Allah? Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Luar biasa saudara. Kita mestinya bangga kita punya Allah yang luar biasa. Dia berkuasa mengatasi segala sesuatu. Alam semesta langit dan bumi juga Dia berkuasa menciptakan langit dan bumi. Dengan kuasa Tuhan Maria mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Itu dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saya kurang setuju dengan satu teori. Teori ini mengatakan demikian. Langit dan bumi atau alam semesta itu terjadi oleh karena suatu ledakan titik yang kecil. Nah, titik yang kecil ini namanya Big Bang. Saudara, saya berpikir, Tuhan, kalau titik yang sekecil ini, kalau dia meletus atau dia meledak, bagaimana mungkin alam semesta ini tersusun dengan begitu rapinya? Gak mungkin saudara. Itu gak masuk di akal saudara. Dan teori ini tidak membuktikan hal yang benar. Tapi yang benar adalah berpeganglah pada Alkitab. Firman Allah yang hidup. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hari pertama sampai seterusnya. Jadi alam semesta ini bukan terjadi oleh karena ledakan atau letusan sebuah titik yang namanya Big Bang. Gak mungkin saudara. Yang namanya letusan atau ledakan itu pasti berantakan. Gak ada yang letusan tiba-tiba rapi semuanya. Pegunungan ada di tempat yang tinggi, laut ada di tempat yang rendah. Itu gak ada saudara. Gak ada. Tapi semua ini terjadi oleh karena kemahakuasaan Tuhan. Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Saudara, kalau Tuhan Maha Kuasa, belajarlah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Belajarlah menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Belajarlah berlindung kepada Tuhan. Dan
Saya ingat satu pujian lama berkata demikian. Jangan sedang berjaga, lihat dunia bergema, kedengaran sini sana, banyak kabar menggempar, berlindunglah dalam sabda. Pilihlah untuk berlindung kepada Tuhan. Ketika masalah datang ke dalam hidupmu, pilihlah berlindung kepada Tuhan. Ketika kekhawatiran sedang melanda saudara, pilihlah untuk berlindung kepada Tuhan. Dia Allah Maha Kuasa. Dia siap memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Seringkali Bapak Ibu, yang membuat kita rumit dan ribet, itu karena kita tidak mau menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, jujur saya kalau mendengar khotbah Bapak Pendeta Gunar, itu luar biasa saudara. Dan saya melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Entah firman itu diulang-ulang berapa kali, itu sangat memberkati saudara. Firman Tuhan menegur bukan hanya buat pengkhotbah saudara, pengkhotbah juga. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua, menegur pengkhotbah, menegur juga kita saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena waktu kita sudah, saya biasanya bawa 2 jam saudara, karena singkat saudara. Saya harus mempersingkat juga, jangan sampai kebablasan juga 2 jam. Nah Bapak Ibu, cara mengatasi kekhawatiran yang kedua. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Nah lupa juga nih. Nah, fokuskan pikiran, pusatkan pikiran kita kepada. Artinya carilah perkara-perkara yang di atas. Berharap, bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, entah itu kekhawatiran dan lain sebagainya, percayalah dengan iman bahwa Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, ada kata definisi iman. Iman artinya yakin dengan sungguh-sungguh tanpa ragu sedikit pun, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Percayalah dengan segenap hatimu ketika engkau menghadapi suatu masalah, percayalah bahwa Tuhan akan turun tangan jika masalah itu kita taruh kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat apa sih yang membuat manusia itu khawatir. Atau dengan kata lain, penyebab kekhawatiran itu apa? Matius 6 ayat 25 sampai 32. Bapak Ibu bisa memperhatikan di layar yang ada. Yang membuat manusia seringkali khawatir adalah yang pertama masalah perut, saudara. Masalah perut itu berbicara tentang soal makan minum. Baju orang bisa ganti berulang-ulang kali, tapi perut nggak bisa dibohongin, saudara. Masalah perut. Alkitab sudah mencatat. Yang kedua masalah pakaian. Masalah pakaian juga sering menjadi suatu bahan pemicu kekhawatiran manusia. Kenapa manusia memikirkan tentang pakaian? Karena dia belum percaya dengan iman kepada Tuhan. Saudara, beberapa bulan ini GKIN ini menjadi berkat sangat luar biasa. Saya lihat Bapak Ibu ada berkat berbicara tentang masalah perut, soal makan minum. GKIN sudah melakukan hal bagus. Saya ditelepon teman-teman dari Jakarta, luar biasa GKIN. Saya bilang Tuhanku yang luar biasa. Orang melihat saudara, gereja ini kecil tapi melakukan perkara-perkara yang besar. Makan minum gereja ini sudah menyalurkan sampai begitu banyak orang saudara menikmati berkat itu. Masalah pakaian, gereja ini juga sudah melakukan buat jemaat. Apalagi saudara, pagi hari ini percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Tuhan siap turun tangan dalam setiap hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan di balik kekhawatiran. Kira-kira di balik kekhawatiran itu ada apa?
percaya serta meragukan kemahakuasaan Allah dan pertolongan Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau kita sudah mulai khawatir, hati-hati. Kita sudah mulai meragukan Tuhan. Orang yang khawatir adalah orang yang sedang menuju kebinasaan. Kalau kekhawatiran itu terus ada di dalam hidup kita, kita sedang perlahan menuju kebinasaan. Dengan firman Tuhan pagi hari ini, pulang ke dalam rumah tanggamu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau khawatir lagi sekarang. Amin Bapak Ibu. Ibu-ibu yang di belakang yang boleh katakan amin, saya enggak amin. Ingat Bapak Ibu, pulanglah perkatakan firman Tuhan. Itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Itulah yang akan terjadi dalam rumah tangga kita. Pelayanan, keluarga, gereja, usaha apapun. Itu akan terjadi kalau kita percaya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat akibat orang yang hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Hidupnya akan terkatung-katung, saudara. Itu udah sangat-sangat. Kalau hidup kita dikuasai dengan kepikiran, Ulangan pasalnya yang 28 ayat 6. Di sana dikatakan, hidupmu akan terkatung-katung. Makanya Bapak Ibu jangan main-main dengan itu. Akibat orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran adalah akan menyusahkan dirinya sendiri dengan perkara-perkara yang dunia. Tadi di awal saya katakan bahwa carilah perkara yang di atas, jangan cari perkara yang ada di bawah. Carilah perkara yang di atas. Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang ada di bawah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, Matius 11 ayat 28 di sana dikatakan, kita tidak akan memperoleh kebahagiaan. Kita tidak akan lega, kita tidak akan memperoleh kebahagiaan karena hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Itulah sebabnya pagi hari ini belajar Bapak Ibu. Jangan pernah khawatir lagi. Di Matius dikatakan burung yang tidak menganak dan lain sebagainya. Tuhan punya. Apalagi kita sebagai anak. Pastikan kita pasti tidak. Bapak Ibu Saudara, hal yang berikut kita akan melihat penangkal kekhawatiran yang pernah Yesus berikan bagi manusia. Ada penangkalnya juga, saudara. Penangkal kekhawatiran yang Yesus berikan kepada manusia adalah yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi yang terjadi zaman ini adalah orang mencari uang dulu, saudara, bukan Tuhan yang dicari. Tapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka berkat Tuhan itu akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Carilah pemilik berkat itu dulu, yaitu Tuhan. Berkat akan mengikuti engkau kemanapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penangkal yang kedua adalah utamakan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Nomor satukan Tuhan dalam hidup. Berkat akan mengikuti engkau. Kapanpun, dimanapun. Bapak Ibu, suatu saat saya pernah melayani di GDI Pakisraya. Kalau Bapak Ibu ada di Pak Pendeta Gunung pasti tahu, di Bojong Indah Cengkareng. Saudara, yang namanya pengkhotbah ketika kita menyampaikan firman Tuhan dan kita lihat ke belakang ada jemaat yang mundur, itu rasanya nggak enak sih. Nah, ketika saya khotbah di GKI, saya melihat kok ada opung-opung duduknya paling belakang sama anaknya ngomong terus. Kalau misalnya ngomongnya cuma bisik-bisik, ngomongnya suaranya dari belakang ke depan kedengaran. Saya rasa nggak enak juga. Setelah selesai khotbah, opung ini menghampiri saya dan berkata demikian. Inang Pendeta, sebenarnya dari tadi ibu merasa nggak? Saya bilang saya merasa kok ngomong terus, saya nggak enak jadi ya menyampaikan firman, tapi saya fokus untuk firman. Nah ini Inang, saya sementara ngomong ke anak saya, pikirkanlah sesuatu, berikanlah ke pendeta itu. Saudara, kita nggak pernah memikirkan sesuatu, orang lain bisa memikirkan itu buat saudara.
kita juga harus benar, harus tulus, harus murni di hadapan Tuhan. Masa Tuhan tutup mata? Nggak mungkin sih. Tuhan berjanji Dia akan memelihara kita, Dia menyertai kita sampai kesudahan jalan. Luar biasa, saudara. Minggu berikutnya saya diminta apalagi di komisi dewasa, Opung ini hadir lagi. Nanti dia ngomong lagi, saya agak terganggu juga. Tapi untuk minggu yang kedua dia nggak ngomong lagi sih. Jadi selesai khotbah seperti di BKIN kita tidak ada fellowship. Dia memberikan sebuah kalung emas. Saya baru seumur hidup mengalami hal seperti itu, saudara. Pelayanan puluhan tahun baru saya mengalami ada seorang opung mau membelikan kalung emas beratnya 7 gram, saudara. Maka sempat terlintas di pikiran saya pernah ke pasar, saya melewati toko emas. Saya melihat, ini bagus, tapi itu hanya terlintas waktu itu di pikiran. Apa yang kita pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas di pikiran kita, di hati kita, Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudara, singkat cerita, kalung emas ketika saya ajak bapak saya liburan ke Jakarta, saya bawa jalan-jalan ke Monas, di stasiun Gambir lah kalung. Karena saya takut waktu itu di Monas kan banyak pencopet, saya buka kalungnya, saya bungkus di tisu, saya masukin di tas. Nah, singkat cerita saya lihat tas, saya pikir itu sampah, saya buang. Bapak Ibu Saudara, belajarlah, andalkan Tuhan dan taruhlah harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan siap memberkati saudara. Apapun masalah pergumulan yang saat ini saudara hadapi, percaya Dia ada di tengah. Dia sanggup turun tangan dalam setiap masalah itu. Dia sanggup memberi jalan keluar bagi kita. Asalkan kita tulus, jujur, jaga hati saudara, murni di hadapan. Bapak Ibu Saudara, cara mengatasi kekhawatiran yang ketiga. Bentar lagi saya Yang ketiga, cara mengatasi kekhawatiran yang Alkitab berikan bagi kita adalah berbicaralah kepada Allah. Berbicaralah kepada pribadi yang mempedulikan hidup saudara dan saya, yaitu Allah. Caranya adalah apa? Yang pertama melalui doa. Yang kedua melalui permohonan atau seruan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah ucapan syukur. Berbicaralah kepada Allah. Dia pribadi yang selalu mempedulikan Bapak Ibu Saudara. Perbanyak doa saudara. Di gereja ini setiap hari Rabu Bapak Ibu doa itu paling lama 1-2 jam di sini. Jemaat kalau ada waktu hadir. Kita ada doa. Setelah doa ada firman Tuhan. Setelah firman Tuhan ada doa lagi saudara. Perbanyak doa. Kalau mau hidupmu berubah, kalau mau supaya kekhawatiran masalahmu itu diangkat dalam hidupmu, berdoa. Dalam setiap doa kita, memohon, kita berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan siap berikan dalam setiap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ketika kita sudah berdoa, tapi jawaban yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, jangan putus asa. Belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala. Jawaban doa itu ada 3 saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan langsung menjawab, yes, langsung dijawab saat. Yang kedua, ketika kita berdoa, Tuhan bilang, tunggu dulu waktu. Yang ketiga, ketika kita berdoa meminta sesuatu, tapi Tuhan bilang, no, tidak. Karena apa yang kita doakan tidak sesuai dengan Tuhan. Bapak Ibu, marilah belajar, hiduplah di dalam Tuhan. Tetaplah berseru sepenuhnya kepada Tuhan. Dan apapun jawaban yang kita dapat dari Tuhan, belajarlah untuk mengucap syukur. Karena itulah yang telah terjadi dalam hidup. Yang paling terakhir. Jangan mengatasi kekhawatiran yang paling terakhir.
serahkan kepada belajarlah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah serahkan kekhawatiran itu, belajarlah untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah dalam hidup. Yang kedua, menyerahkan beban kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya akan menutup dengan sebuah kisah. Ada juga gambar yang perlu tampil. Nah, Bapak Ibu lihat, ini tim-tim kekayaan yang begitu luar biasa. Saya tahu Ibu Gembala belum lihat Bapak Ibu, makanya saya tampilin di sini. Inilah tim-tim kepala luar biasa. Ada juga foto lain lagi yang akan tampil. Ibu-ibunya nggak kalah juga Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup dengan sebuah kisah. Sesuai dengan firman Tuhan poin yang keempat, belajarlah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Suatu ketika ada seorang petani, Bapak Ibu, yang namanya petani, dia akan bekerja dia. Ketika tiba musim menanam, dia menanam, dan tiba hasil panen, dia memanen juga. Tapi dia berpikir, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang? Saudara. Petani ini berpikir, lebih baik saya bawa hasil ladang saya ke kota untuk mendapatkan uang. Bapak Ibu, sementara dalam perjalanan dia harus memikul beban yang begitu berat. Dia berjalan dengan keringatan, dengan hati yang panas. Dia berjalan, saudara. Karena perjalanan dari desa ke kota itu teramat sangat jauh. Dan tiba-tiba melintaslah sebuah mobil. Supir ini menawarkan kepada petani, "Pak, ayo naik. Saya nggak punya duit untuk bayar." Tapi supirnya berbaik hati dan berkata, "Ayo, naik." Bapak ini memikul bebannya dan dia naik ke atas mobil. Di atas mobil tersebut, petani ini masih berdiri dengan gagahnya. Dia masih memikul beban itu. Beban yang berat itu dia masih pikul di pundak. Padahal tujuan mobil ini adalah supaya beban yang berat itu dia taruh di dalam mobil ini. Bapak Ibu, kisah yang singkat ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Seringkali kita menghadapi masalah yang besar. Seringkali mungkin kita menghadapi suatu pergumulan yang teramat sangat berat. Kita sudah tahu siapa itu Yesus. Tapi kita tidak belajar meletakkan beban yang berat itu kepada Yesus. Siang hari ini pulang ke dalam rumah. Serahkanlah masalah kepada Tuhan. Serahkanlah pergumulan kepada Tuhan. Serahkanlah kesulitan yang saat ini sedang memiliki saudara. Dia sanggup menolong saudara. Amin. Mari kita satukan